sahabat Onyx 88,7 FM. Semoga hari ini Anda semua sehat dan beraktivitas seperti biasa, menjadi insan-insan yang produktif. Seperti biasa, saya kembali membawakan sebuah program Ruang Kerja. Hanya saja uniknya hari ini, biasanya saya yang datang menyambangi ruang kerja, narsum saya, tapi hari ini narsum saya yang berinisiatif datang ke tempat saya. Jadi hari ini saya sudah kedatangan sahabat saya dari DPRD Kota Balikpapan, sudah ada bersama saya, Mas Andi Arif Agung. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Saya juga nggak tahu nih tayangnya pagi atau siang atau malam, saya nggak tahu juga. Pagi aja lah pokoknya. Iya. Buat saya semuanya pagi lah. Pagi. Minimal penyemangat ya. Iya. Pagi terus. Jadi memang program Ruang Kerja ini memang sebetulnya spesifik membahas apa saja sih yang sudah dikerjakan oleh para narasumber kita. Jadi kita mengobati keponya sahabat Onyx ini. Wah, nih, Anda duduk di sini ngapain aja? Nah, kita jawab itu di situ sebetulnya. Cuma hari ini memang kita lebih karena ada momentumnya lah ya, Sumpah Pemuda ini kan. Dan kemudian juga pemuda ini kalau buat saya itu semacam masa depannya bangsa ini juga ya. Masa depan kota, masa depan bangsa. Jadi karena momentum itu saya ingin berbicara juga dengan Mas A3. Ini beliau biasa disapa A3 ya. Nah, jangan sampai salah dengan ukuran kertas ya. Jadi karena beliau juga sudah cukup lama di parlemen, masih terhitung muda juga. Jadi saya pikir layaklah untuk merepresentasikan pemuda di era modern. Jadi kebetulan tema kita hari ini adalah para pemuda-pemuda pengambil kebijakan. Jadi para pejuang di era modern ya. Nah, Anda mungkin salah satunya. Iya. Mudah-mudahan masih di labeling kan seperti itu ya. Iya, ya pasti. Jadi penyemangatnya juga tambah senang juga kita kan. Nah, sebetulnya pemuda di setiap eksponen itu mulai dari 28, kemudian 45, 66, 98 dan seterusnya sampai kemudian di eranya yang sekarang itu kan punya style yang berbeda. Nah, kalau sejarahnya karakternya, kondisinya. Ya, jadi tiap orang punya background masing-masing, tergantung dengan situasi pada saat itu. Nah, kalau dari Mas Atiga sendiri, tantangan pemudanya yang kalau di era sekarang ini, utamanya para pengambil keputusan, utamanya di posisi Anda lah. Bagaimana tantangannya pemuda sekarang? Ya, pertama ini luar biasa lah untuk kesekian kalinya ya diajak ngobrol ya sama teman-teman Onyx ya 88.7 FM. Saya terima kasih banyak Mas. Ini luar biasa dan momen-momen seperti ini harus dipersering ya. Paling tidak menjadi bukan hanya sekedar edukasi untuk masyarakat, tapi paling tidak untuk juga kita ini menambah mau tidak mau kan kita kan juga harus menghadirkan wawasan-wawasan yang baik ya, sebagaimana referensi yang kami miliki kan begitu. Nah, yang kedua Mas, mohon maaf ini harusnya mungkin ke ruang kerja, tapi kelihatannya agak nggak kondusif ya. Maksudnya ya mohon maaf ya di DPRD memang kondisinya lagi proses pembangunan. Saya khawatir bunyi dentang-dentung ya kan pada akhirnya konsennya nggak bagus, nggak inilah ya. Kalau di sini kan, aduh nyaman lah gitu. Dan memang kedap suara gitu, luar biasa. Nah, tapi nggak apa-apa juga sih kalau misalkan kita berkunjung ada suara di belakang, anggap aja ambience. Oke. Menarik sebenarnya temanya gitu ya. Sebenarnya kan ini menjadi pertanyaan tantangan besar apa sih yang bisa dilakukan anak-anak muda ketika diserahkan kewenangan, dititipi amanah ya, yang dalam artian bisa kemudian menjadi rujukan untuk sebuah kebijakan. Ya, ini menarik gitu loh, karena
kalau kita bicara kebijakan yang sifatnya sudah mempengaruhi hajat hidup orang banyak, ini kan bukan sebuah keputusan yang sederhana dan bukan sebuah keputusan yang main-main. Harus punya tinjauan yang luar biasa, harus punya sudut pandang yang lebih holistik, yang mampu kemudian merangkum semua bukan sekedar bicara keinginan masyarakat ya, tidak. Tapi yang kita yakini itu muaranya lebih pada kebaikan masyarakat. Karena tidak semua keinginan juga bisa kita penuhi dan kita juga tidak selalu bisa memenuhi keinginan semua orang. Gitu makanya seringkali itu ya ada sisi dilematis yang membuat semua pengambil kebijakan atau keputusan harus berani mengambil keputusan sulit yang menurut asumsinya, keyakinannya, walaupun ini tidak populis, tapi ini harus diambil. Dan itu adalah nilai politisnya di situ ya? Di salah satu itu, tapi sudut pandang dan tinjauan ini kan masing-masing beda. Pengambil keputusan, pengambil kebijakan, walaupun bukan kita orang per orang, tapi secara kolektif, kolegial, misalnya yang ada di DPRD, atau mungkin di eksekutif, ya, dalam hal ini wali kota, harus mampu menjangkau ruang dan waktu yang jauh lebih luas. Inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua memang kadang kita ini ada kesan ya, labeling lah, bahwa selama ini anak muda dianggap belum cakap kemudian bisa mengambil keputusan-keputusan strategis dengan banyak alasan, karena menyangkut masalah mungkin kecakapan dalam bersikap, bertindak, berpikir, baru kemudian referensi jam terbang lah, dengan segala inilah. Tapi disinilah yang kemudian menjadi tuntutan banyak orang, banyak masyarakat yang mau tidak mau, suka tidak suka, ketika misalnya seorang politisi muda lah, misalnya saja kita ambil contoh gitu ya, ketika masuk ke dalam suasana seperti ini, ya memang mau tidak mau harus paham tantangan ini sangat nyata. Gitu. Karena ketika kita berdialektika di lembaga, kita kemudian membuat sebuah rancangan rumusan bersama, ini ya mau tidak mau harus dituntut punya kapasitas untuk bagaimana mengambil kebijakan yang mampu menjangkau semua situasi masyarakat, bukan menyangkut pada persoalan keinginan 1-2 orang, dan walaupun mungkin seringkali kadang-kadang tidak populis, tapi orientasi kedepannya harus jelas. Nah, ini yang tidak mudah nih. Memang kalau kita membuat kebijakan di level yang kecil sekalipun, itu juga rentan dengan gesekan atau friksi ya. Jadi kadang-kadang organisasi sekecil apapun ada kepentingan yang mana yang bisa kita akomodir lebih dahulu, mana yang kalau istilahnya kalau di parlemen tanda bintang dulu gitu ya. Pospon dulu gitu kan. Prioritasnya Itu ya keinginan banyak, tapi belum tentu kemampuan untuk bisa merealisasikan itu semuanya bisa kita rasakan. Betul sekali. Jadi bahkan di level kecil pun tidak usah sampai di parlemen yang harus memikirkan bagaimana hajat hidup orang banyak. Apalagi ya ini sekedar informasi, beliau juga Ketua Bappeperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang tugasnya adalah merumuskan peraturan daerah yang implikasi kepada masyarakat luas sekali. Jadi apa yang diputuskan produk akhirnya itu ya memang harus yang betul-betul dirasakan membawa manfaat. Lebih kecil hal buruknya daripada hal yang besarnya gitu kan. Jadi memang butuh kecakapan khusus di situ dan juga kepekaan. Jadi kalau kita mungkin berkaca ya, dulu di zaman-zaman kita masih muda itu kita ngomongin labeling tadi ya. Pernah kita diberikan label bahwa ini generasi santai zaman dulu. Cuman kalau saya ingat-ingat lagi, kalau misalkan kita dibilang generasi santai, ini generasi anak-anak yang depan kita ini generasi apa namanya? Artinya mereka sekarang hari ini Gen Z ini ya,
ya suka tidak suka kita harus juga mampu memahami situasi mereka. Tapi kalau kita lihat pola kreativitas mereka kan beda dengan pola kreativitas kita zaman Iya. dulu ya. Dan itu memang suatu hal yang mungkin susah payah buat kita untuk mengikuti ya. Kok dibilang kreatif, tapi duduk di warung, kafe, kemudian berzikir di depan smartphone-nya masing-masing. Smartphone yang tadinya mungkin namanya smartphone, tapi begitu digunakan untuk hal-hal yang tidak smart kan jadinya hanya phone aja jadinya. Apalagi yang gaptek. Iya. Tapi ternyata, jadi ada uniknya lagi. Ya. Ada uniknya lagi ternyata begitu saya bertanya kepada mereka gitu kan satu persatu. Ternyata mereka ngulik. Jadi istilah kalau kata orang Sunda itu ngulik lah istilahnya. Ya. Jadi mencari tahu gitu kan, mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan itu, walaupun kesannya seperti bermain-main. Iya. Jadi mereka belajar bagaimana developing sebuah aplikasi segala macam. Iya. Oh, ternyata memang berbeda setiap zaman ya. Ya, setiap generasi dan hal-hal yang dihadapin pun yang beda ya. Ya, kemudian Kalau juga dulu kan kreativitas kita berhubungan dengan hal-hal fisik ya. iya, betul. Heeh. Dan harus ada visualnya gitu kan, harus ada visualnya, betul-betul harus dilihat. Kalau enggak ya paling tidak orang tua kita yang Kalau sekarang barang-barang gaib ya. Heeh. Karena semuanya ada Digital. di platform digital. Iya. Ya, mungkin kitanya juga di generasi kita yang mungkin juga harus belajar untuk menyesuaikan itu kali ya. Iya. Nah, oke. Ini kita terpaksa harus menyenggol tahun politik lah ini kan. Iya. Nah, tahun depan itu hitungannya adalah sebuah konflik akbar yang paling legal di republik ini gitu kan. Saya selalu suka menggunakan bahasa itu. Konflik akbar yang dilegalkan itu adalah Kompetisi yang pesertanya besar dan kemudian skup arena pertandingannya sangat luas. Iya, betul. Jadi tahun depan itu buat saya adalah tahun suksesi. Jadi tahun suksesi itu tidak hanya masalah kita akan memilih presiden baru, Iya. tapi juga di level legislatif itu juga terjadi pergeseran peta. Yang tadinya senior di DPRD tingkat 2 naik kelas ke tingkat 1, yang tingkat 1 naik kelas ke Senior. DPR RI Iya. kan, nah semacam itu kan, itu banyak terjadi, insya Allah terjadi di tahun 2024. Otomatis, ini kita bicara di level kota. Iya. Nah, di level kota itu kan akan banyak bermunculan muka-muka baru dan Iya. utamanya anak-anak muda yang beberapa di antaranya sudah sempat ngobrol-ngobrol lah dengan saya beberapa. Idealismenya, harapan-harapannya ya. Betul. Nah, sebetulnya mereka-mereka ini apa sudah bisa diberikan beban seberat itu gitu? Ya, menarik ya Mas ya sebenarnya. Kalau kita bilang itu mampu apa tidak ya? Ya. Saya pun juga jujur pada saat awal. Ya dulu deh, ini menarik ini dulu nih. Harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa ya ketika terpilih pada akhirnya harus jadi gini, ada konotasi bahwa semua anggota dewan itu dianggap tahu semua hal, paham semua kebijakan, Iya. dan kemudian mampu menjadi solusi problem solving di masyarakat gitu. Iya. Walaupun faktanya jujur kan juga nggak segitu juga. Iya, betul. Makanya kadang-kadang itu kalau misalnya, mohon maaf nih, setiap ada silaturahmi ke warga, ketika ditanya kan tidak mungkin kita mampu menjawab semua persoalan. Iya. Iya kan? Karena persoalan itu yang menjawab harusnya OPD. Karena ada hal-hal teknis yang kadang-kadang kita banyak nggak tahu yang sebenarnya. Ya. Tapi disitulah kemudian kita dituntut gitu loh, pada akhirnya untuk kemudian belajar, memahami sistem, memahami mekanisme, memahami proses yang ada di pemerintahan. Suka tidak suka, mau tidak mau. Iya. Makanya saya bilang DPRD ini kadang-kadang kayak palu gada gitu loh. Gitu loh. Padahal komisinya apa, ditanya perkara apa? Yang ditanya perkara apa? Saya ini kadang-kadang kalau ditanya masalah kepemudaan ya oke lah. Kadang-kadang ditanya masalah PDAM, ya mau tidak mau harus kita jelaskan. Iya. Ditanya masalah kondisi pendidikan, masalah penerimaan siswa baru, ya kita juga mau tidak mau harus kasih tahu masyarakat kondisinya begini. Masalah pertanahan, wah iya juga. Masalah kependudukan, ya juga. Kan gitu.
masalah pemerintahan di level pemerintahan saja, masalah susunan perangkat daerah pun kita kadang-kadang juga ditanya sama teman-teman Iya. ASN. Berarti kesimpulan yang bisa ditarik sebetulnya mereka hanya ingin didengar sebetulnya. Artinya kan maksud saya gini, kita ini pada akhirnya ketika saya masuk di lembaga di DPRD, mau tidak mau yang awalnya, mohon maaf ya nih ya, ini mungkin kesan yang mudah-mudahan ini awalnya jangan sampai nanti teman-teman, ya saya contohkan politisi muda ya, yang sekarang hari ini, dan ini trennya bagus ya, positif ya, Iya. banyak anak-anak muda gitu ya. Ya, kalau istilah KNPI anggapnya 30 tahun ke bawah ya. Tapi kalau saya anggap 40 tahun ke bawah lah ya. Iya. Yang sekarang banyak politisi muda terjun ya di Betul. arena kompetisi pemilihan anggota legislatif sekarang. Iya. Trennya ini bagus lah sebenarnya. Iya, Bagus, betul. positif saja saya pikir ya. Cuman memang pada akhirnya kesan yang mungkin nih, ini kan bicara misalnya nawaitu ya. Iya. Apa sih yang harapanmu, kamu mau jadi apa sih di situ gitu. Iya. Apa sih yang mau kamu lakukan? Iya. Nah, gitu. Jadi ini yang pemahaman ini pelajaran dasarnya harus dipahami dulu sama teman-teman caleg-caleg muda kita. Iya. Saya newcomer ini ya, gitu. Bahwa bicaranya pasti akan bicara orientasimu apa itu di situ, kemanfaatanmu apa. Iya. Bukan sekarang persoalannya kamu berkompetisi hari ini di pemilu, bukan. Nanti pasca pemilu, setelah kamu jadi anggota DPRD, apa yang harus kamu Iya, lakukan? kamu mau ngapain di Mau situ? ngapain? Cuma sekedar datang, duduk, diam, dengar. Kan tidak seperti itu. Tapi kan ada yang mau tidak mau, banyak hal yang harus dipelajari untuk kemudian menjawab semua persoalan-persoalan itu. Iya. Dan ini pada saat itu saya berpikir, wah, nggak mudah ya ternyata. Gitu. Yang pada akhirnya semua ini harus cepat kita pelajari, kita harus istilahnya ini berlari kita. Iya. Tapi benar ya, jadi pada saat itu ya adalah apa ya, dalam situasi kepepet semacam itu, Iya. kita dituntut jadi untuk belajar kan, kayak ada triggernya jadi ya. Iya. Dan ini harus dipahami ya, bahwa pada akhirnya nih Mas, fokus konsentrasi kerja kita itu nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa. Jadi ketika kita menerjunkan diri kita, ya kalau istilah sekarang, istilah bahasa kampanye ya, mewakafkan diri ya. Wah, ya, istilah zaman sekarang, mewakafkan diri untuk bangsa dan sebagainya. Iya, Oke. istilah kampanye hari ini, mewakafkan diri, terjun di politik, masuk di lembaga. Ternyata ketika misalnya kita bekerja di lembaga, sebagaimana amanah yang dititipkan di kita, itu harus fokus saya pada akhirnya, nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Saya dulu juga kacamata saya, bisa aja kok saya jadi pengusaha, bisa aja kok saya jadi politisi, bisa aja. Ternyata nggak begitu, Mas. Harus Kenapa? ada prioritas ya. Harus mau tidak mau, suka tidak suka, prioritas kerja kita di lembaga yang notabene ya, adalah sebuah khidmat, adalah sebuah pengabdian untuk masyarakat yang pasti punya resiko dan efek yang luar biasa. Ini apa namanya ibaratnya ini epicentrum ini pun luas pada akhirnya. Iya. Nah, mau memprioritaskan yang mana? Mau prioritaskan pekerjaan yang untuk pribadi kita atau ini yang luas? Pada akhirnya mau tidak mau harus ada yang dikalahkan, Mas. Iya. Nah, coba Dan pada saat itu Anda contoh memilih, ya, kita mau lihat nih, bisa nggak kita mampu melihat dua-dua jari kita nih? iya. Iya, karena ini menyangkut konsentrasi fokus. Nah, itulah yang kemudian pada akhirnya suka tidak suka dituntut untuk ke situ, fokus sebenarnya. Anda pada saat itu kan juga sebagai seorang pengusaha ya, Iya. pertama kali ya. Dan kemudian ada semacam dualisme. Pada awalnya. Iya. Dualisme antara tetap di dunia entrepreneur, pengusaha, atau di parlemen. Dan pada akhirnya Anda harus memilih. Pada akhirnya harus memilih, Mas, berkhidmat. Karena ketika bicara begini, Mas, nggak jalan dua-duanya. Karena kalau yang satu ini nggak jalan, misalnya di di khidmat kita di lembaga, di DPRD, yang terjadi apa, Mas? Rapot merah. Iya. Rapot merah dari masyarakat. Iya. Karena di sekolah pun anak-anak juga kalau tidak fokus dalam belajar juga akhirnya ada merah juga. Karena yang membuat rapot itu masyarakat. Iya, betul. Dan pada akhirnya nanti, pada saat 5 tahun ke depan, ada proses pemilihan, Mas. Waduh, sudahlah. Babak belur kita. Begitu reses macam-macam lah. Wah, macam-macam semua. Gitu. Nah,
Kemudian kalau kita fokus ke bisnisnya, apa namanya, fokus ke DPRD-nya, Mas. Bisnis, udahlah pasti tidak karu-karuan. Hmm. Harus ada yang diberikan mandat lah untuk ngurusi itu. Mungkin untuk Ya, beberapa tahun ke depan. pada akhirnya seperti itu. Ya, walaupun situasi itu kan tidak mudah. Iya, betul. Artinya kadang-kadang kita ini pengusaha konvensional Iya. yang belum mapan-mapan banget. Modal masih muter. Modal masih terputar kanan, terputar kiri. Kadang-kadang kalau mutar lupa pulang. Nggak balik-balik muternya. Nah, pada akhirnya harus kemudian ya fokus. Nah, tuntutan inilah yang kemudian yang membuat mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini yang muda-muda yang sudah terlanjur nih masuk di situasi ini, ya udah deh sekalian sisan kayak gitu. Sekalian aja sudah. Dalam artian ya udah kita berkhidmat, kita akan di situ banyak belajar, di situ akan punya referensi yang pada akhirnya dengan segala fokus itu harapan besarnya adalah kita mampu kemudian melakukan analisa, melakukan proses apa ya, pemahaman terhadap sistem proses kepemerintahan. Nanti dibutuhkan ketika kita harus mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis, yang seringkali tidak mudah. Oke. Jadi sebetulnya kata kuncinya tadi adalah fokus tadi ya. Fokus kata kuncinya. Oke, jadi nih buat Anda semua, tidak hanya Anda yang di depan saya ini, tapi juga yang di rumah. Jadi buat yang muda-muda. Iya. Jadi ini bukan sekedar iya, itu kedengaran seperti sebuah hal sepele, tapi hebat-hebatan ya. Jadi anggota dewan bukan hanya betul. sekedar panggung hebat bahwa kita jadi masih muda sudah jadi anggota dewan. Oh, jangan salah. Anda pun juga harus belajar terus Ini belajar. tuntutannya tidak mudah. Jadi bukan persoalannya hari ini, tantangannya 14 Februari, orang nyoblos kita sebanyak-banyaknya, kita terpilih jadi anggota DPR, selesai. Betul. Ini baru buka pintu. Baru langkah awal. Baru buka pintu. Nah, ini yang akhirnya mungkin yang saya pikir harus dipahami lebih matang. Iya. Makanya seringkali Mas, mohon maaf nih, banyak nih teman, ketua saya mau bagaimana kalau caleg begini. Yang muda-muda kalau saya tanya, saya mau tanya dulu, kamu mau apa sih sebenarnya? Ini mau apa sih kamu? Kan begitu. Jadi apa sih orientasimu? Jangan sampai nanti ketika sudah masuk kamu menang terpilih habisin duit, mungkin mohon maaf nih banyak nih, akhirnya disorientasi nih. Ya, betul. Bingung, gagap, aku mau ngapain? Iya. Oh, ternyata tidak seperti apa yang saya bayangkan, ekspektasinya tidak juga. Karena di dalam sana akan berurusan dengan masalah anggaran, pengawasan, apalagi tupoksinya, legislasi atau pembuatan peraturan daerah atau ada undang-undang kalau di DPR itu. Jadi memang itu bukan hal kecil, apalagi mengambil keputusan, kemudian harus berdiskusi, memperjuangkan apa yang kita yakini memang layak untuk diperjuangkan untuk bisa masuk ke dalam produk akhir bersama tadi yang dalam bentuk peraturan. Itu juga bukan hal yang sepele, itu bukan hal yang mudah. Contoh saya Mas ya, ini menarik ya, ini biar masyarakat ini paham. Awal tahun 2021 ya, kita menghadirkan sebuah produk perda namanya Perda Ketertiban Umum. Yang salah satu pasal klausulnya itu menyangkut masalah Pertamini misalnya. Ah ya, yang lagi hangat kan sebenarnya kan menarik nih. Geng Thunder. Di satu sisi, kalau tidak kita bolehkan itu, itu hak perutnya orang loh. Betul. Kita tumpah piring nasinya orang. Tapi kalau kita setuju, kita iyakan bahwa itu masih boleh. Kita nggak pernah berhitung resiko. Termasuk tata niaga migas. Ada aturannya itu. Iya, tata niaga migas. Tapi yang jadi persoalan kami nih, Mas, ini yang lucu. Dengan diberlakukannya OSS, berusaha secara terpusat atau NIB itu, Mas, itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Makanya ini lagi kita protes nih. Padahal ada usaha yang berbasis resiko. Salah satunya sebenarnya itu. Dan terbukti kemarin ada yang terbakar. Betul, beberapa kali malah. Beberapa kali. Yang terbakar bukan hanya warung itu. Iya. Kalau saya selain itu juga mungkin resiko yang itu mungkin ya betul itu resiko yang tapi yang di satu sisi Mas menyangkut masalah piring nasi orang. Piring nasi.
Dan juga sebetulnya ada juga yang jadi dilema sebetulnya. Saya untuk menyampaikan ini pun kadang-kadang berpikirnya juga agak-agak panjang. Cuma tetap harus saya sampaikan ke Anda juga bahwa yang mereka antri itu adalah BBM bersubsidi. Bersubsidi. Kemudian mereka menimbun itu untuk dijual lagi barang subsidi tadi, tapi sebetulnya di luar sana juga masih banyak orang-orang yang membutuhkan barang subsidi itu. Nah, itu gimana? Barang ilegal yang secara de facto mau tidak mau ya dibiarkan saja kan gitu loh. Sebenarnya kan nggak boleh nih. Iya. Kan nggak boleh sebenarnya. Ya, tadi rujukan awal saya adalah Tata Niaga Migas tadi yang boleh kan hanya Artinya sebenarnya ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang pengusaha untuk kemudian mengoperasikan jual beli minyak misalnya. Mungkin kedepannya akan buat peraturan itu ya, mungkin ya, untuk diatur mengenai masalah safety-nya segala macam. Ya, itu regulasinya kan sebenarnya dari pusat itu harusnya. Kan ada. Makanya kalau kita ini kan sebenarnya di Perda itu bukan melihat konteks sistem berusahanya, tidak. Tapi kita lebih lihat bahwa sistem dampak di masyarakat. Bahwa yang Pertamini yang di warung-warung itu karena punya resiko, ada dampak di masyarakat, kita tidak boleh. Jadi rujukannya dari situ dulu aja ya. Iya, karena memang segmennya segmen ketertiban umum. Iya. Jadi sebagai jurnalis kan saya lebih melihat yang lain-lain. Sengaja mencari-cari masalah. Oh iya, artinya memang ya benar saja sih Mas. Artinya kalau tata kelola migas kan ada regulasi yang lebih tinggi. Betul. Tapi kalau saya lebih melihat ya dalam konteks ruang Perda ketertiban umum tadi, ketertiban umumnya, bahwa ada hal dalam rangka untuk ketertiban masyarakat itu tidak boleh karena punya risiko sosial. Iya, betul. Kalau misalkan terjadi sesuatu, misalkan contoh kebakaran, ya bukan tidak mungkin akan merembet dan kemudian kan ada tangganya, lingkungannya. Tapi ini kan situasinya kan nggak mudah. Perdebatannya kan sulit itu di dalam itu. Menyangkut piring nasi agak susah memang. Piring nasi. Apa itu A3 itu? Barangan aja buat peraturan saya enak-enaknya. Oke, ya kan begitu. Iya. Itu memang menarik sih. Pernah beberapa waktu saya berdiskusi mengenai masalah itu. Jadi dilematis lah penjual bensin eceran ini. Ya di satu sisi masyarakat yang lain juga mengeluhkan kita mau ngantri, sudah ini geng motor terkuat di bumi ini sudah pada ngantri. Geng motor Thunder. Ya memang itu ada ya, memang hal-hal yang sekarang memang terjadi di negara kita. Jadi memang sampai saya lupa gara-gara Devi muncul ini. Devi itu memang Anda tiba-tiba mengganggu ketertiban umum. Ini kena nih Perda ketertiban umum ini. Iya ini. Aduh, panggilkan Satpol PP nih. Jadi beberapa waktu itu, utamanya di akhir tahun itu biasanya kan kuota BBM subsidi kan sudah mulai menipis ya. Ini juga menjadi persoalan. Contoh misalnya. Saya nggak ngerti nih alasan apa ini yang bisa di-sharingkan ke publik ini oleh teman-teman Pertamina dengan cerita kelangkaannya Pertalite. Skenario apa sih yang mau dibuat oleh Pertamina? Pada akhirnya terjadi pengantrian luar biasa. Yang kedua, Pertalite juga kosong. Ini kan juga sebuah pola dan gaya kita ini jadi politisi di parlemen yang bilangnya politisi muda, bagaimana kemudian bisa menerjemahkan ini ke masyarakat, ya mau tidak mau kan ada kemampuannya Mas ya, kita bicara kemampuan. Betul. Berkompromi, komunikasi politik, komunikasi Pertamina yang kemudian mengajak, ayo ini tolong diinformasikan dong ada apa, kan begitu. Karena kita tahu nggak akan mungkin kita mengintervensi kebijakan Pertamina. Tapi betul. Masyarakat kan butuh terjemahan, butuh penjelasan ada apa nih, ada apa. Nah, ini yang kemudian kita pada akhirnya dituntut untuk punya kemampuan itu. Iya. Komunikasi publik, komunikasi politik, itu juga sudah ada tanda payung tuh. Iya. Oke, jadi menarik pembicaraan kita hari ini, tapi harus kita potong dulu, jeda dulu karena
memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang menghidupi radio ini Ya, untuk lewat. betul. Oke, sahabat Onyx, kita akan kembali setelah komersial break berikut ini. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life. Oke, kembali lagi dalam bincang-bincang random kita, tapi ya memang yang sedang kita bicarakan adalah masalah Anak kepemudaan ya. Jadi pemuda-pemuda yang bukan sembarang pemuda, tapi pemuda-pemuda yang berada dalam posisi pengambil keputusan. Jadi kalau buat kita nih adalah salah satu pejuang-pejuang di era modern lah. Jadi perjuangan yang enggak lagi yang namanya ngangkat senjata dan sebagainya, tapi lebih kepada berjuang dengan pena gitu kan. Pena dan Nggak, sejari. lisan. Oh, jari juga. Dari jempol. Jari, jempol juga bisa dijadikan media sekarang. Jadi karena semakin mengecil gadgetnya. Zaman dulu kita berhadapan dengan komputer, pertama kali muncul yang namanya XT, memang masih agak kecil, kemudian membesar, begitu sudah mulai masuk di era-eranya 386, 486, kemudian Pentium dan sebagainya, dan sekarang saya nggak tahu lagi sudah seperti apalah era digital ini. Pasti sudah jauh sekali lompatannya. Tapi kita beruntung. Beruntungnya Lagi-lagi tetap kita bersyukur. iya, kita ini adalah generasi yang hidup di mana lompatan teknologi Oh, itu iya, begitu sangat, besar. ya. Jadi kita semua itu merasakan secara nasional, maksudnya secara nasional, semua anak pasti tahu, walaupun tanpa perjanjian, tanpa pernah ada yang mengajarkan, padahal gadgetnya belum seperti sekarang. Semua anak pasti merasakan mandi di kamar mandi, gayungnya dibalik menghadap ke air, kemudian dibuka blubuk. Itu contoh. Kemudian disuruh pergi beli oleh ibunya, pergi beli minyak tanah. Jadi gini tendang-tendang. Iya. Itu Oh, iya. kompak secara nasional. Tidak ada yang namanya kayak semacam kayak konsensus atau apa perjanjian. Nggak ada yang ngajarin. Tapi itu terjadi rata di seluruh Indonesia. Nggak butuh SOP. Nah, kemudian sekarang eranya udah era berbeda, di mana kemudahan informasi itu sedemikian Iya. sedemikian mudahnya hingga hanya ada di ujung jari kita saja informasi itu. Apapun bisa kita dapatkan. Jadi, Jempol aja. Jadi sebetulnya anak-anak muda untuk belajar sesuatu itu kan jauh lebih mudah. Gimana Mas Ar? Iya, benar, Mas. Karena memang teknologi ini kan salah satu keunggulannya itu adalah efektivitas dan efisiensi ya sebenarnya. Ya, dan kemudian juga apa namanya tidak ada lagi batasan ruang dan waktu lagi. Iya. Jadi ibaratnya kalau kita mau berkomunikasi, kalau zaman dulu mau berkomunikasi sama orang di Jakarta saja harus kita ke wartel misalnya. Ya, betul, Artel. Kalau dulu hanya sekedar mau dengar visual saja, Hmm. ya, audio Audio saja. saja. Nah sekarang audio visual ya Mas. Iya, video call ya. Iya video call. Kita nggak ngerti, mungkin lompatannya lagi ke depan sudah pakai apa ya? Kayak di film-film itu ya pakai wah seperti sudah ada bentuknya. Iya. Ya, apa istilahnya itu? Hologram. Hologram, ya. Kita nggak pernah tahu ada lompatan teknologi lagi yang seperti Mm-mm. itu. Kalau dulu mau naik pesawat, baling-baling bambu, ya kan, kasarannya, ya kan. Kita sebut saja pesawat borak. Oh, iya, Zaman dulu. iya. Zaman sekarang sudah canggih lah, ya kan. Banyak hal lah saya pikir ini lompatan-lompatan teknologi yang pada akhirnya juga mempengaruhi kondisi cara berpikir, ya kan. Iya. Juga ya kita ini masyarakat kita ini ya lebih-lebih anak muda yang memang notabene anak-anak muda ini kan kelompok penyandang apa ya kepoisme ya, yang paling kepo Iya, itu paling selain- kepo. yang paling kepo tuh selain emak-emak itu kan Iya. anak muda. Harusnya begitu sih betulnya. Iya. Rasa ingin tahu kan? Rasa ingin tahunya tinggi. Tapi ini sebenarnya harusnya bisa kemudian menjadi energinya itu disalurkan untuk kemudian kepo ini untuk melakukan kreativitas yang Lebih lain. konstruktif ya. Lebih membangun ya, seperti itu. Nah, saya begini Mas, kembali ke persoalan yang tadi kita di tema awal bahwa anak-anak muda kira-kira untuk kemudian bisa punya kebijakan-kebijakan yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ini sebenarnya sejarah pun sudah membuktikan bahwa memang awal Republik ini berdiri kan juga anak muda semua. Ya, pemuda.
tahun 28 Iya. pemuda dengan Sumpah Pemudanya. Tahun 45 walaupun yang memproklamirkan adalah Soekarno dan Hatta, tapi yang dianggap mendorong tokoh- adalah pemuda yang Dianggap mendorongnya. tokoh tua, tapi kan usianya kan 40-an tahun. Iya, masih muda masih, lah ya. gitu kan. Nah, Tapi kemudian kelompok-kelompok dianunya kan banyak, kelompok Iya. Sultan Syahrir, Iya, pasti. baru apa namanya peristiwa Rengas Dengklok. nah, yang menculik mereka kan pemuda juga. Ya, Nah, begitu. kemudian di eksponen 66 juga, pemuda-pemuda juga seperti Jadi, Arif Rahman Hakim dan betul. sebagainya. Kemudian melompat ke eksponen 98, ya pemuda juga. Jadi pemuda itu selalu tampil di dalam setiap zaman sebetulnya ya. Iya, ya karena memang pelaku-pelaku sejarahnya anak muda. Apalagi kalau kita mau lihat sejarah Turki, siapa Ya. yang nggak tahu penakluk apa namanya Mustafa Kemal Atatürk. Konstantinopel, Ya. Al-Fatih. Al-Fatih, ya anak muda juga itu. Oh iya, usia berapa anak sampai 20 tahun rasanya Iya. itu. Ya mampu menaklukkan Konstantinopel. Ini kan bahwa sebenarnya anak-anak muda itu sebenarnya mampu gitu loh. Anak-anak muda ini tinggal diberi kesempatan dan kemudian ya kita harus coba untuk percaya gitu. Trust itu. Nah, tapi untuk sampai di level bahwa masyarakat ini kemudian trust kepada kita anak-anak muda, ya anak-anak muda harus membuktikan. Ya. Berarti sebetulnya anak-anak itu modal utamanya adalah rasa ingin tahu. Dengan rasa ingin tahu dia jadi ingin belajar. Ya. Kemudian dia jadi menguasai sesuatu. Modalnya Mas, anak muda itu satu, keponya tinggi. Keberanian bahkan cenderung nekatnya juga tinggi. Ya. Yang ketiga idealismenya Mas, Mm-mm. masih memiliki namanya idealisme. Betul. Gitu loh. Jadi ini masih pure gitu, masih natural gitu loh. Ya. Dan kita pernah ada di masa itu kan. Pernah. Jadi perpaduan antara nekat tadi, Iya. nekat, kemudian idealisme, itu sedikit lagi dari dua hal itu adalah menuju kebodohan sebetulnya. Jadi kadang-kadang anak muda itu melakukan hal-hal bodoh itu karena dua hal tadi sebetulnya. Jadi ada tembok tipis aja, mungkin yang lebih tipis daripada GRC lah. Ya memang, ya usia muda itu memang usia-usia yang memang Menarik untuk dieksplor. betul. Seperti kata Bang Haji Roma, darah muda, gitu kan. Devi? Darah muda, darah apa Devi? Jadi memang buat sahabat Onyx di luar sana, jadi jangan pernah untuk mencoba sesuatu hal baru sebetulnya, apalagi Anda yang masih muda. Jadi manfaatkan rasa ingin tahu Anda tadi untuk memacu diri Anda untuk terus belajar, karena sedemikian mudahnya kita mengakses informasi di era sekarang ini. Jadi apapun yang ingin kita ketahui itu bisa dengan mudahnya juga kita bisa dapatkan. Apalagi jadi kita sempat berbicara juga mengenai calon-calon pemimpin muda di masa depan, para pengambil keputusan di masa depan juga tadi sempat kita obrolkan juga. Jadi memang ke depannya tidak hanya soal bagaimana Anda dipilih, tapi setelah Anda terpilih, Anda mau Tantangannya apa? akan mendapatkan tantangan yang jauh lebih berat. Betul, itu jauh lebih besar karena ada banyak hal yang akan ditagih ke Anda dari masyarakat tadi. Pak, ini air bagaimana? Padahal Anda tidak ada di komisi itu. Pak, ini sekolah bagaimana? Padahal Anda tidak di komisi 4. Jadi memang harus punya jawaban, minimal jawaban normatif untuk segala hal. Jadi dan itu dituntut jam terbang dan kemudian juga terus belajar supaya kedepannya memang tercetaklah seorang Andi Arief Agung yang baru lah. Ya karena tidak selamanya juga beliau ada di situ, gitu kan? Tidak selamanya ada di DPRD, kemudian bisa jadi naik ke provinsi dan seterusnya, gitu kan? Ya who knows kan karir seseorang. Jadi kita hanya bisa merencanakan kaki ini melangkah, tapi dipijakan kaki yang keberapa, itu kita tidak tahu. Kita sudah sampai di wilayah apa, gitu kan? Kita nggak pernah tahu. Sama seperti halnya harus mengutip ucapan seseorang bahwa kita bisa memilih mau menikahi siapa, tapi tidak bisa memilih untuk mencintai siapa.
Itu filsafat dari mana itu ya itu ya? Ya, saya juga lupa. Oke, sahabat Onyx sudah sampai di penghujung waktu bincang-bincang kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersua kembali dengan Mas Andi Arief-Agung. Terima kasih Siap, Mas. sudah hadir Terima kasih. kali ini di ruang kerja saya, bukan Iya, di ruang kerja siap. Anda. Nanti ada waktunya mudah-mudahan kita juga punya ruang kerja gitu. Iya. Mudah-mudahan suara-suara ambience di sana bisa segera hilang. Jadi kita bisa bincang-bincang lebih santai lagi dengan topik-topik yang lain juga yang sama-sama menariknya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangan hari ini bisa membawa manfaat bagi Anda semua. Amin. Jadi itu yang namanya prinsip bahwa setiap hari, setiap jam, setiap detik itu kita harus memberikan manfaat. Benar. Jadi tetap menginspirasi sesuai dengan tagline-nya Onyx ya. Jadi thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Inspiring. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life. Inspiring your life.